Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? I hope all of you are in the good conditions. Well, berikut ini adalah materi kita pada chapter ketiga di part 1 ini, yaitu Expressing Obligation. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari chapter ketiga, yaitu yang pertama, menentukan tujuan komunikatif teks ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Kemudian mengidentifikasi struktur teks ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks. Mengidentifikasi ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan dari orang di sekitarnya dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks mengungkapkan keharusan, larangan, dan himbauan dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, menggunakan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan orang di sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam bentuk tulisan maupun lisan. Oke, sebelum membahas materi kita tentang expressing obligation, what is expressing obligation? Well, expressing obligation adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Well, berikut adalah contoh conversation atau percakapan yang menggunakan expressing obligation. The first conversation is, have you seen the movie Greenhouse? No, I haven't seen it. It's a fantastic movie. You really must see it. Pada dialog you really must see it, itu termasuk ke dalam expressing obligation. Kita lihat ada kata must di kalimat tersebut, menandakan atau menunjukkan bahwa ada sebuah kewajiban atau keharusan dalam kalimat tersebut. Kemudian the second conversation, I haven't seen Jane. What happened to her? Jane isn't feeling well. She didn't want to go to the doctor, but I told her she must go. Dalam kalimat she didn't want to go to the doctor, but I told her she must go, ini menunjukkan expressing obligation yang menunjukkan sebuah keharusan agar Jane ini pergi ke dokter. Berikut adalah beberapa ekspresi ketika kamu bertanya apakah kamu harus melakukan sesuatu atau tidak. But selain menggunakan modal must and have to, expressing obligation juga bisa menggunakan kata-kata lain seperti necessary for and need to. Well, pay attention to these expressions. Must I work so hard? Haruskah aku bekerja keras? Do I have to do it now? Haruskah aku melakukannya sekarang? Is it necessary for me to go with them? Apakah aku perlu pergi bersama mereka? Do I need to leave him a message? Apakah aku perlu meninggalkan pesan untuknya? Dan berikut adalah beberapa contoh dari expressing obligations. I must study hard. Aku harus belajar dengan giat. I have to arrive on time. Aku harus tiba tepat waktu. It's my duty to do it. Itu adalah tugasku untuk melakukannya. I have no other choice. Saya tidak punya pilihan lain. Dan perbedaan must and have to adalah must digunakan untuk sebuah keharusan yang berasal dari diri sendiri. Maksudnya, seperti contoh I must study hard. Dalam contoh ini, study hard adalah keharusan yang berasal dari kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk belajar dengan giat. Sedangkan have to digunakan untuk sebuah keharusan yang berasal dari orang lain. Seperti pada contoh I have to arrive on 7 o'clock. Saya harus tiba pada pukul 7.
Nah, ketibaan pukul 7 ini adalah keharusan yang dibuat orang lain untuk kita. Dalam hal ini adalah peraturan sekolah. Dan must ini lebih kuat keharusannya dibanding dengan have to. Berikut adalah struktur teks untuk penggunaan modal auxiliary must. Rumusnya adalah subject plus must plus verb one atau bisa disebut dengan bare infinitive. Perhatikan pada contoh berikut. She must call her mother. She-nya sebagai subjek, must sebagai modal, call sebagai verb one, and her mother sebagai objek. Perlu diperhatikan penggunaan verbnya. Verb harus bare infinitive. Maksudnya apa? Yaitu kata kerja yang tidak ada tambahan-tambahan hurufnya. Misalnya seperti penambahan s atau is pada kalimat simple present tense yang subjeknya adalah orang ketiga, atau penambahan id pada verb yang menggunakan past tense. Sedangkan struktur kalimat yang menggunakan have to, rumusnya adalah subject plus have to plus verb one. Sama seperti modal yang tadi, verbnya harus verb 1. Seperti contoh, I have to go to school before 7 AM. Saya harus pergi ke sekolah sebelum jam 7. I sebagai subjek, have to-nya sebagai have to, dan go-nya sebagai verb one. Dan untuk kalimat yang kedua, my sister has to go home at 7 PM. My sister sebagai subjek. Nah, penggunaan have to di sini menjadi has to karena my sister sebagai subjek orang ketiga. Otomatis have-nya berubah menjadi has. My sister has to go home at 7 PM. Kenapa go-nya tidak pakai is, tidak ditambah is? Karena go-nya harus berupa bare infinitive. Seperti itu. Jadi, setelah has to atau have to tidak boleh berdampingan dengan verb 2 atau verb ing. Well, that's all our material today. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa study hard and pray hard. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.